Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا الكتاب إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Segenap jamaah malam Rabu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah setelah sekian lama kita berpisah. Dari tahun kemarin kita bertemu lagi. Setahun yang lalu pertemuan kita terakhir itu saya ingat, dan kita alhamdulillah dipertemukan kembali untuk melanjutkan pengajian ini. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Pembahasan terakhir kita sudah sampai halaman 94 kalau yang saya tandain, betul ya? 94. Nah, baris yang mana tuh? Baris pertama masih. Baris pertama mana'aka. Ini baris pertama ini dari halaman 94. Lanjutkan makalah yang sebelumnya bahwa prinsip atau yang paling pokok dalam tasawuf itu adalah mewujudkan, menegakkan rububiyah Allah sambil menegaskan ubudiyah kita. Itu yang di makalah sebelumnya, kun bi awsafi rububiyatihi muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Kita itu harus bergantung kepada sifat rububiyah Allah, sambil kita juga harus merealisasikan atau mewujudkan sifat ubudiyah Allah. Allah punya sifat rububiyah, Allah punya sifat aziz, ya berarti kita dalil. Aziznya kagak masuk. Kita dalil. Allah punya sifat aziz dan kita dalil. Karena kita dalil, karena kita rendah, maka kita bergantung terus kepada Al-Aziz, bergantung terus kepada yang maha mulia. Karena kita ini maha hina, maha rendah. Sambil mewujudkan kerendahan kita, maka kita tidak punya apa-apa selain bergantung kepada Al-Aziz. Allah punya sifat Al-Qawi, maka kita do'if. Sambil kita mewujudkan, menegaskan bahwa kita ini lemah, sangat lemah, benar-benar tidak punya kekuatan apa-apa. Ya gimana nggak lemah? Itu kita kalau lagi tidur kan itu lagi kondisi yang paling lemah itu. Diajak ngobrol nggak bisa kalau tidur. Diajak mau ngapa-ngapain juga nggak bisa, namanya tidur nggak sadar. Itu kan kondisi yang paling lemah, yang paling tidak punya ini kekuatan apa-apa. Kita itu doif, maka kita bergantung terus muta'alliqan dengan sifat-sifat Allah. Kalau kita lemah, maka kita bergantung dengan sifat Allah, yaitu sifat Al-Qawi. Mewujudkan sifat dhaif kita, sekaligus kita itu bergantung kepada sifat qawinya Allah. Allah punya sifat rububiyah. Sifat rububiyah Allah itu adalah Al-Aziz, sudah contohnya tadi. Kemudian Allah punya sifat Al-Qawi, balikannya itu Al-Dhaif. Allah punya sifat-sifat yang memang sempurna, maka kita kembalikan sifat-sifat yang kurang itu milik kita. Dengan kekurangan itu kita wujudkan bahwa kita itu memang serba kurang, dan Allah itu punya berbagai macam kelebihan dan kesempurnaan. Ini prinsip tasawuf ini ada di sini. Prinsip tasawuf ada pada putaran ini, bagaimana kita
bergantung kepada rububiyah Allah, sekaligus kita itu menegaskan bahwa kita itu hambanya yang maha lemah. Oleh karenanya di makalah yang berikut ini kita tidak boleh menggunakan, kita tidak boleh memakai sifat-sifat rububiyah Allah yang memang tidak boleh dikenakan oleh kita. Maka Allah larang, Allah cegah. Dalam makalah ini Syekh Ibnu Athaillah Sekandari sedikit menyindir dan memberikan perbandingan. Qala al-Malik rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bi barakatihi fid dharain amin. Mana'aka an tad'iya ma laysa laka mimma lil makhluqina. Mana'aka, mencegah siapa dia Allah keakanmu, Allah mencegahmu an tad'iya, untuk engkau mengklaim atau engkau mengaku-ngaku. Allah mencegahmu mengakui ma laisa laka, sesuatu yang bukan milikmu, mimma lil makhluqina, nyatanya yaitu sesuatu yang miliknya makhluk-makhluk lain. Apa yubihu laka, maka bagaimana dia, apakah dia akan membolehkan, Allah akan membolehkan laka kepadamu antad'iyah, untuk ngaku-ngaku mengklaim wasfahu akan sifatnya Allah, wa huwa rabbul alamin, padahal Allah itu Rabbul Alamina, adalah Tuhan dari seluruh alam semesta. Allah saja melarang kita ngakuin sesuatu yang bukan milik kita. Motor bukan punya kita, kita akuin itu punya saya bang, BPKP ya sini kemariin ya, itu bukan punya kita. Kita aja dilarang untuk ngaku sesuatu yang punya orang lain. Sendal bukan sendal kita, kita akuin. Kemudian pondok bukan pondok kita, kita akuin. Ini pondok saya ini, itu bukan pondok kita. Boleh nggak begitu? Nggak boleh, sama Allah aja dilarang. Mengakui sesuatu yang milik makhluk aja, milik orang lain, itu dilarang oleh Allah. Apalagi mengakui, mengklaim sifat-sifat yang cuma milik Allah. Allah melarang keras. Ini adalah satu bentuk penguatan dari makalah sebelumnya, bahwa terhadap sifat rububiyah kita harus muta'alliqan, bergantung. Bergantung itu berarti tidak ngakuin. Gak pernah kita mengaku bahwa kita itu mulia, gak pernah kita mengaku bahwa kita kuat. Maka kita sebaliknya, kita rendah, kita bergantung kepada yang mulia. Kita lemah, kita bergantung kepada yang kuat. Gak boleh kita ngakuin sifat-sifat itu. Allah melarang kita mengakui sifat-sifat yang agung, sifat-sifat Allah yang memang tidak boleh dipakai, tidak boleh dikenakan oleh kita, karena kita ini rendah, kita ini hina. Ini auradaha dzakad dalili ala ma dzakarahu anifan. Dia Syekh Ibnu Athaillah Sekandari menyampaikan makalah ini kadalili sebagai satu dalil atau satu petunjuk ala ma dzakarahu, atas keterangan yang menyebutkan siapa musuhnya akan anifan sebelumnya. Min annahu la hadda lil abdi, bahwasannya sesuatu sya'an, bahkannya kelakuannya la hadda, itu tidak adalah hadda, tidak ada bagian lil abdi, bagi seorang hamba, min sifati maulahu, dari sifat Tuhannya abad, illa ta'alluqa, kecuali bagian itu, illa ta'alluqu, kecuali itu bergantung biha, dengan sifati maulah. Wa nadhi'a syai'in minha min kaba'iri ma'asil qalbi, dan bahwasannya mengakui sesuatu dari sifat-sifat maulah, sifat-sifat Allah, itu min kaba'iri ma'asil qalbi, termasuk dosa besar maksiat hati. Wa min musyarakaatil marbubi lirabbi, dan sebagian dari musyarakah atau persekutuan yang dimiliki lirabbi, kepada pemiliknya, atau yang diurusi lirabbi, kepada Tuhannya. Wa min muqtadal ghirati, dan dari hasil atau dari akibat kecemburuan, allati tasaffa biha, yang memiliki sifat siapa Allah, bersifat siapa Allah, biha dengan ghirah, dengan allati. Wa alamana bi sya'niha ala lisani Rasulillah, dan memberitahu siapa Allah bi sya'niha, dengan keadaan ghirah, dengan keadaan allati ala lisani Rasulillah, atas lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, haitsu qala, sekiranya berkata Rasulullah, la ahada aghyaru minallah, tidak ada satupun aghyaru yang lebih cemburu, yang itu lebih cemburu, minallahi ta'ala,
ketimbang Allah Ta'ala. Untuk kita hamba ini, pokoknya hamba bagiannya nggak ada, dan bagian mulia nggak ada, bagian punya kuat nggak ada, bagian punya rasa kasih sayang nggak ada, bagian punya sifat besar nggak ada. Pokoknya hamba itu nggak pantas punya sifat-sifat itu. Yang satu yang pantas buat hamba hanya bergantung aja kepada sifat-sifat itu. Ada orang misalnya ganteng, cakep, pokoknya dia dipandang mata tuh indah, atau orang laki atau perempuan dipandang mata itu indah, dipandang mata itu enak. Jadi kalau melihat dia itu orang bawaan senang aja. Itu sebenarnya ya bukan milik dia. Dia bisa seperti itu, bisa enak dilihat, enak dipandang, indah, elok bentuknya, itu ya bergantung kepada sifat jamilnya Allah, bergantung kepada sifat maha indahnya Allah. Makhluk itu bagaimanapun tetap dia tidak punya bagian sifat apa-apa. Yang punya bagian sifat itu, yang punya sifat itu Allah, dan makhluk hanya bergantung dari sebagian sifat-sifat Allah itu. Oleh karenanya ngaku-ngaku, iddia di sini, ngaku-ngaku atau mengklaim saya bisa, saya kuat, saya ganteng, saya cakep, saya alim, padahal Allah itu al-alim. Saya ganteng, padahal Allah itu jamil. Saya kuat, padahal Allah itu al-qawi. Ngaku-ngaku seperti itu termasuk dosa besar. Itu termasuk dalam hati, itu termasuk yang namanya maksiat hati yang paling besar. Karena ada yang namanya syirik di situ, musyrik. Karena saudara, syirik itu dibagi menjadi dua, ada syirik khafi, ada syirik jali. Kalau syirik jali, dia nyembah patung, syirik jali. Dia nyembah berhala, dia nyembah alpat, nyembah pajero, itu syirik jali. Sampai lupa sama sholat, ngurusin semua itu namanya syirik jali. Musyrik menyekutukan Allah, artinya ada yang di samping Allah, ada yang lebih dia pentingkan, namanya syirik jali. Nah, syirik khafi ini yang bahaya. Syirik khafi dia dua-duanya bahaya, tapi yang sangat samar. Kenapa saya katakan syirik khafi bahaya? Karena nggak kelihatan. Betul dia nggak menyembah pajero, betul dia nggak menyembah apa, pokoknya nggak ada itu yang namanya peribadatan, nggak ada itu yang namanya doa atau semua ibadah-ibadah, nggak ada yang dia peruntukan selain pada Allah. Pokoknya semua buat Allah aja, nggak pernah dia nyembah selain Allah. Nah, tapi setelah sholat, setelah ibadah, setelah puasa, di situ ada ngaku, ada ngaku. Ini gua nih, nggak ada yang bisa puasa kayak gua gini mah, cuma gua nih yang bisa sholat kayak begini. Ini ngaku begini, ngaku bisa ini kan satu yang sifatnya itu milik Allah. Kemampuan untuk melakukan sesuatu itu kan milik Allah. Dia ngaku-ngaku bahwa itu milik dia, ini termasuk syirik, musyrik. Jadi ada yang dia jadikan sekutu dari Allah. Bukan mobil, bukan alpat, bukan patung, tapi yang jadi sekutunya adalah diri dia sendiri. Jadi di samping Allah ada dia jadi Tuhan ini, jadi Tuhan kecil selain Allah ada dia. Jadi dia merasa ada Allah, nah setelah Allah ada saya, karena habis itu orang-orang di bawah saya semua. Ini yang namanya syirik khafi min musyarakatil marbub lirrab. Orang makhluk kok pengen bareng-bareng, orang makhluk kok pengen bersekutu dengan Rabb, dengan Tuhannya. Ini termasuk syirik khafi, sama sekali. Merasa bahwa ilmu ini ilmu saya, merasa bahwa saya alim, dan itu alimnya ya berkat saya sendiri, itu termasuk syiriknya syirik khafi. Allah marah tuh yang kayak begitu, karena Allah itu punya sifat ghirah, cemburu. Artinya cemburu itu nggak terima apa-apaan orang itu ilmu dari saya, apa-apaan orang itu bisa sholat juga dari aku, kata Allah. Orang itu
bisa ibadah, bisa puasa juga dari aku, apa-apaan ngaku itu semua, maka Allah ghirah, tidak terima. Ini yang dalam sabda Rasulullah, la ahada aghyaru minallahi ta'ala, tidak ada satupun yang lebih cemburu dibanding Allah, karena semua milik Allah. Kok bisa-bisanya disekutukan dengan diri kita sendiri atau dengan hawa nafsu kita? Allah nggak terima. Pokoknya semuanya itu harus lillahi ta'ala. Semuanya itu harus karena Allah Ta'ala. Kalau ada di situ selain Allah, entah itu bentuknya berhala atau itu bentuknya keakuan, tadi ngaku-ngaku, Allah nggak terima, Allah cemburu. Nggak ada yang boleh menyembah, nggak ada yang boleh memberikan satu pengabdian kecuali untuk Allah saja. Karena kalau dia sudah mengabdi dan memberikan pengabdian itu atau ibadah itu, dia aku-aku, dia ngaku-ngaku, mengklaim, itu berarti dia sudah mempersembahkan itu untuk dirinya dia sendiri. Allah cemburu nih. Jadi ada 3 orang di situ. Ada Allah, ada nafsunya dia, dan ada dia yang ibadah. Dia menyekutukan Allah dengan cara itu. Itu yang disebut dengan syirik khafi, cemburu Allah. Allah marah, nggak boleh. Jadi bahkan terhadap akunya kita masing-masing, terhadap nafsunya kita masing-masing, ini ya benar-benar harus dihilangkan. Pokoknya nggak ada bagian apa-apa dari kita, benar-benar hanya Allah saja. Wa min ghiratihi annahu harramal fawahisha, dan karena cemburunya Allah, annahu, bahwa sungguhnya Allah, harramal fawahisha, Allah mengharamkan keburukan atau kekejian, ma dhahara minha wa ma batana, yaitu sesuatu yang muncul apa-apa, yang tampak apa-apa, minha dari fawahish, wa ma batana, dan apa-apa yang samar atau apa-apa yang tidak terlihat apa-apa. Allah mengharamkan tahrima dzalika 'alal abdi, dengan mengharamkan itu semua 'alal abdi, atas hamba, wa tasjila 'alaihi, dan juga mentasjil pada itu, pada dalik, bistihqaqit tardi, dengan menyatakan, dengan membenarkan penolakan, dengan membenarkan penolakan, wal bu'di, dan jauh, wal bu'di, dan jauh, wa min afhashil fawahishi, dan dari paling buruknya kekejian, indal arifina, menurut orang-orang alim arifat, wujudu syai'in, bermula wujudnya sesuatu, minasyirkati, dari persekutuan, min qalbil abdi, dalam hatinya hamba, biddi'ai syai'in, dengan mengaku-ngaku sesuatu, min awsafir rububiyah, dari sifat-sifat rububiyah, sifat ketuhanan, li nafsihi, untuk dirinya si hamba. Dia ngakunya itu abdan, baik berupa akidah, berupa keyakinan, au qaulan, atau berupa ucapan. Li'anna dzalika munazi'atun lahu, karena sesungguhnya iddia, ngaku-ngaku itu, munazi'atun lahu, adalah bertentangan, lahu, bagi Allah. Wa takabburun, dan itu juga takabur, gumede atau merasa besar, alaihi, atas Allah. Karena itu Allah melarang yang namanya perbuatan keji. Perbuatan keji yang secara umum itu perbuatan keji seperti maksiat. Ada orang tinggal sholat, itu keji. Ada orang maksiat, dia koprok aja koprok, atau dia ke ini aja, ke tempat-tempat maksiat, ya, dia ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat pelacuran misalnya, itu termasuk yang keji. Kenapa Allah larang itu semua? Karena Allah nggak pengen hambanya ini menuhankan hawa nafsunya. Yang boleh dituhankan hanya Allah. Kalau orang melakukan maksiat-maksiat sampai itu jadi hobi, sampai itu dia dominan maksiatnya, menguasai dia, berarti Tuhannya adalah maksiat. Allah larang itu, nggak boleh. Maka harus aku saja yang jadi Tuhan, yang mendominasi hamba, harus aku, nggak boleh hawa nafsunya. Ini yang secara umum. Nah, adapun yang paling buruk, afhashil fawahish, kekejian yang paling buruk,
itu bukan maksiat zahir yang seperti itu. Menurut orang-orang ahli ma'rifat, justru kekejian yang paling buruk, yang paling bahaya itu adalah dalam hati seorang hamba muncul pengakuan atau klaim sebagai Rabb, klaim sebagai Tuhan. Ini yang menurut ahli ma'rifat paling berbahaya. Orang udah bisa pikir misalnya, udah bisa wirid, dia udah bisa istiqomah, lalu dalam hatinya muncul bahwa bisanya zikir dan bisanya wirid, ya ini karena saya, karena aku. Kalau bukan aku nggak akan bisa. Muncul nih keyakinan seperti ini. Atau bisa jadi parah lagi, muncul dengan ucapan yang seperti ini sudah merasa besar di hadapan Allah. Ini yang namanya afhashul fawahish. yang namanya kekejian yang paling berbahaya, karena sudah mengaku-ngaku, udah menjadikan Allah itu sebagai sekutu, menjadikan dirinya sebagai sekutu Allah. Ini yang paling dimurkai oleh Allah. Wa fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, qala Allah azza wa jalla, al-kibriya'u ridai. Kesombongan, kebesaran itu adalah selendangku, wal 'azamatu izari, dan keagungan izari itu adalah sarungku. Faman naza'ani, maka siapa orang yang menentang atau merebut, tanazu itu merebut, siapa orang yang merebut nih aku fi wahidatin minhuma, dalam salah satu dari dua sifat itu, alqaituhu finnar, aku lemparkan dia ke neraka. Ini hadis qudsi. Kesombongan, kebesaran, merasa besar, merasa agung dibanding makhluk-makhluk Allah yang lain, merasa mulia, itu dilarang oleh Allah. Karena kebesaran, keagungan itu cuma milik Allah. Tidak ada jatah untuk makhluk merasa besar, itu nggak boleh, nggak ada. Semua kebesaran, semua keagungan itu cuma milik Allah saja. Nggak boleh ada makhluk yang ngaku-ngaku itu. Kalau ada orang yang mengaku seperti itu, kalau ada orang yang dalam ibadahnya kemudian merasa besar, dalam ngajinya kemudian dia merasa mulia, maka itu berarti dia sudah ngaku-ngaku dalam hatinya bahwa selain Allah, di bawah Allah ada dia, nah di bawah dia baru makhluk-makhluk yang lain. Ini bahaya kayak gini. Oleh karena itu dikutip oleh syarih sini, oleh pengarang, oleh yang mensyarahkan di sini, Syekh Ibnu Abbas, dikutip satu hadis qudsi. Allah berfirman bahwa al-kibriya iridai, kesombongan itu milikku, keagungan itu adalah selendangku, keagungan itu adalah sarungku atau ya pakaianku. Maka siapa orang yang merebut itu dari aku, dia berusaha merebut make yang namanya kebesaran, make yang namanya kesombongan, kemuliaan, maka aku lempar dia ke neraka. Yang coba-coba orang sarung kiai aja nggak boleh pakai mas santri, PAS, sarung kiai, sendal kiai digosok sama santri, nggak boleh. Ini kepakaian kebesaran Allah yang hanya Allah saja yang boleh. Ini tidak boleh dipakai oleh makhluk, nggak boleh dipakai oleh hamba. Aku lemparkan ke neraka, kata Allah. Wa ma'na munazahati ad-da'wa qaulan wa ibaratan. Dan makna munazah, merebut itu maksudnya adalah ad-da'wa, ngaku-ngaku, qaulan wa ibaratan, baik berupa ucapan, wa ibaratan, dan berupa ungkapan. Wal idmaru fi'lan, wal idmaru betul ya, wal idmaru, dan juga menyimpan fi'lan wa isyaratan, baik berupa perbuatan wa isyaratan, dan berupa isyarat. Wa ma'nal ghirati, dan bermula arti dari ghirah, cemburu, fi haqqihi, pada hak Allah Ta'ala,
itu annahu bahwa sungguhnya Allah la yarda tidak ridho siapa Allah bimusyarakati ghairihi dengan bercampurnya atau bersekutunya selain Allah lahu bagi si hamba fi makhtasso bihi dalam sesuatu ikhtasso yang memang khusus siapa Allah tertentu siapa Allah bihi terhadap sesuatu itu min sifat rububiyah dari sifat ketuhanan sifat rububiyah wa fima huwa haqqun lahu dan dalam sesuatu huwa yang sesuatu tersebut hakun lahu memang haknya Allah minal a'mal diniyati dari amal-amal agama wa idza kana al-haqqu ta'ala mani'an laka dan ketika Allah Ta'ala itu mencegahmu mani'an laka mencegahmu wa muharriman alaika dan juga mengharamkan alaika atasmu at-tad'iyah mengharamkan bahwasannya engkau ngaku-ngaku siapa engkau sesuatu laisa laka yang bukan milikmu mimma utiyah dari sesuatu utiyah yang diberikan atau mimma a'ta juga bisa mimma a'ta dari sesuatu ya a'ta yang memberikan siapa Allah al-makhluqina kepada makhluk-makhluk minal amwali dari harta minal amwali dari harta wa musammiyan dalika wa musammiyan dan ini atofnya ke muharriman tadi mani'an wa muharriman wa musammiyan Allah melarang Allah mengharamkan ngaku-ngaku wa musammiyan dan Allah menamakan dalika akan iddia akan ngaku-ngaku tadi Allah namakan dzulman sebagai kezaliman wa udwanan dan sebagai pemusuhan fakaifa maka gimana mungkin yubihu membolehkan siapa Allah laka kepadamu antadaniya wasfahu ngaku-ngaku engkau wasfahu akan sifatnya Allah wa huwa padahal dia Allah itu Rabbul Alamina Tuhan seluruh alam la syarika lahu tidak ada sekutu mawujud lahu bilik Allah fi dzalika dalam itu semua la anta tidak juga engkau wala ghairuka dan juga tidak selain engkau fahuwa maka dia idan fahuwa maka dia itu yang dimaksud kedzaliman yang dimaksud di sini kedzaliman yang tadi ngaku-ngaku itu min a'dhamid dzulmi dari kezaliman yang paling besar wa syaddul udwani dan dari permusuhan yang paling berat paling parah wa abanallahu min dzalika dan mudah-mudahan abanallahu min dzalika mudah-mudahan menjaga mengafiatkan untuk menyelamatkan akan kita siapa Allah min dzalika dari itu semua ngaku-ngaku ini mengklaim emang saudara yang namanya klaim itu kan tidak pernah ada sebenarnya klaim itu hanya satu anggapan-anggapan yang sementara disepakati oleh seorang gampangnya begini kita pakai nih baju yang lagi kita pakai nih baju yang lagi kita pakai ada klaim kepemilikan itu baju saya itu klaim kepemilikan itu sebenarnya kan sesuatu yang sifatnya itu iktibar itu tidak hakiki iktibar itu sesuatu yang sifatnya bisa berupa kesepakatan bisa berupa kebiasaan atau adat kenapa itu disebut sebagai baju saya ini disebut sebagai sarung saya karena memang kesepakatan itu saya dapat uang kemudian saya beli saya pakai dan beberapa bulan lamanya jadi milik saya maka namanya sarung saya baju saya tapi apakah itu memang benar-benar bagian dari diri saya? Bukan. Emang ada ya orang yang ngelahirin sarung atau ngelahirin baju? Kan gak ada. Itu tetap sesuatu yang lain yang ditambahkan kepada manusia dari diri kita. Jadi kepemilikan yang namanya benda-benda seperti sarung, baju dan sebagainya itu sifatnya intibari, nggak hakiki. Dia nggak hakiki. Kalau yang seperti itu saja, kepemilikan itu aja tidak hakiki, intibari, ini tidak boleh kita aku-aku, tidak boleh aku-aku. Apalagi itu contoh yang sederhana, apalagi yang lebih penting dari itu, seperti bisa ngaji, seperti bisa ibadah, seperti lebih mulia, maksudnya mendapat kemuliaan, kedudukan, jabatan,
lebih mulia di masyarakat, di pondok. Ini nggak bisa kita aku-aku, karena memang sejatinya itu hanya sesuatu yang tambahan dari luar diri kita kepada kita, dan itu sifatnya lagi-lagi tadi itibari, karena kesepakatan, karena adat, atau bahkan karena kontrak, karena sesuatu yang sifatnya jangka waktunya terbatas, satu waktu pasti hilang. Oleh karena itu nggak pantas ngaku saya mulia, atau ngaku saya alim, atau ngaku saya bisa. Itu nggak pantas, karena pada batas waktu tertentu itu pasti akan hilang. Atas dasar ini, ketidaklayakan kita ngaku-ngaku, maka Allah juga tidak ridho kalau yang lebih penting dari itu dia diakui, seperti sifat takabur tadi, atau sifat maha besar kibria. Hamba takabur, maka Allah tidak ridho, Allah marah. Sifat besar atau azamah, ada orang merasa besar, itu Allah juga tidak ridho, karena dia itu musyarakah, atau dia mengklaim bahwa itu juga selain milik Allah, milik dia, milik si hamba. Ini tidak boleh, itu adalah hak Allah semata. Allah melarang itu, Allah melarang. Yang lebih penting itu sangat Allah larang. Yang sifatnya tadi, yang sifatnya ya keseharian saja, kita ngaku-ngaku milik orang aja, itu dianggap sebagai suatu kezaliman, permusuhan. Apalagi yang sifatnya lebih penting, yaitu keagungan Allah, kebesaran Allah, ini tidak boleh diakui oleh kita sebagai hamba. Nah, semoga Allah melindungi kita dari perbuatan aku-aku itu semua. Qultu wa hadzal ma'na alladhi dominahu al-malik rahimahullah ta'ala hadhihi al-mas'ata wal gharadul aqsa. Qultu wa hadzal ma'na wallahu a'lam